Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman semua dan yang juga membantu kelancarannya acara presentasi pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Misalnya teman-teman, tujuan kita mengadakan Zoom ini adalah untuk melakukan mata perkuliahan keempat dengan presentasi tugas kelompok keuangan publik Islam, yang mana hal ini nanti akan disampaikan oleh kelompok kita orang. Yang pertama ada Yang Mulia Abangda Zidan, nanti yang mana beliau untuk mempresentasikan materi pertama, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zakaria, dan yang terakhir saya sendiri. Mungkin biar tidak menghabiskan waktu yang lama-lama, saya pasrahkan langsung untuk mempresentasikan, menjelaskan semaksimal mungkin materi kita yang pertama kepada Yang Mulia Zidan. Dipersilahkan. Ini harus on cam ya? Enggak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, itu. Di next itu. Konsep dasar KPI. Konsep dasar Lembaga Keuangan Publik Islam. Lembaga Keuangan Publik Islam atau IKPI ialah institusi yang menghimpun, mengolah, mendistribusikan, melaporkan dana sosial keagamaan atau siswa, atau mengolah instrumen keuangan syariah negara, misalnya sukuk negara, green, sosial, sustainability, sukuk CWLS. Untuk maslahatan umum, tata kelola mengacu pada syariah, regulasi negara, dan good governance, perencanaan berbasis data, pengendalian internal, audit, transparansi publik. Yang megang PPT. Pengentasan 1. Kemiskinan atau ketimpangan SDG 1,10 melalui bantuan konsumtif terukur dan zakat produktif. Yang kedua, layanan dasar kesehatan dan pendidikan atau SDG 3,4 lewat klinik, beasiswa, atau infrastruktur dasar. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi mustahik atau SDG 8 via pembiayaan mikro, pelatihan, link KG ke pasar. Yang keempat, jaringan pengaman atau resiliensi lingkungan atau SDG 11,3 melalui program kebencanaan besi energi terbarukan. Yang kelima, penguatan tata kelola dan kemitraan atau SDG
1617 dengan pemerintahan filantropi dan swasta, atau rujukan umum kajian UNDP tentang Islamic Social Finance dan SDGs. Sekian, terima kasih. Kukembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada materi tentang jenis-jenis lembaga keuangan publik Islam, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Syekh Al-Mukarram Ahmad Zakaria. Tafadhol maskuron. Terima kasih untuk moderator yang sangat baik hati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis KPI. Mungkin bisa di next yang jenis-jenis KPI. Untuk Uyun mungkin bisa di next. Nah, benar. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis KPI. KPI itu kan keuangan publik Islam. Jadi pengelolaan keuangan publik Islam ini dibagi menjadi 3 bentuk utama. Ini saya ambil dari beberapa referensi, jurnal dan literatur lainnya. Yang pertama ada berbasis mandat negara, yang kedua ada berbasis komunitas, dan skema kemitraan. Ketiganya itu saling melengkapi dalam pengelolaan potensi ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama yaitu dari lembaga berbasis dari negara atau mandat negara, di mana lembaga ini itu berdiri atas dasar regulasi dan memiliki kewenangan resmi dari pemerintah untuk mengelola dana publik Islam. Lembaga berbasis mandat negara ini seperti contohnya kayak Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ada BWI, ada DJP PPR dari Kementerian Keuangan, seperti itu. Jadi seperti Basnas itu merupakan lembaga resmi negara untuk mengelola zakat yang memiliki kantor dari tingkat pusat hingga beberapa kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Jadi lembaga ini tuh menghimpun zakat nasional, menyalurkan zakat nasional untuk menghimpun. Jadi tujuannya itu menghimpun, terus juga menyalurkannya juga. Jadi untuk program pendidikan, untuk kesehatan, itu nanti bagian dari Basnas itu sendiri. Juga ada BWI juga yang lembaga berbasis mandat negara. Jadi BWI itu kan singkatan dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi lembaga independen ini tuh bentukan dari pemerintah yang khusus mengolah bidang perwakafan di Indonesia. Untuk mengembangkan wakaf produktif, untuk mengembangkan wakaf-wakaf yang lainnya seperti wakaf tunai dan lain sebagainya. Yang kedua dari lembaga berbasis komunitas. Jadi lembaga ini tuh muncul dari inisiatif masyarakat atau sebuah wadah komunitas dengan tujuan memperkuat fungsi sosial ekonomi. Seperti kalau tadi kan berbasis dari negara kan ada Basnas, kalau berbasis komunitas ini ada Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Ini itu didirikan oleh sebuah kelompok komunitas atau sebuah wadah masyarakat, semisal kayak Dompet Duafa, kayak Inisiatif Zakat Indonesia, seperti kayak IBM PLN, seperti itu.
Selain itu, selain Lasnas, itu ada juga berupa Nazir. Nazir itu kan pengelola badan wakaf. Jadi Nazir itu bisa untuk organisasi ataupun untuk individu. Jadi tujuannya Nazir ini untuk mengembangkan wakaf uang untuk pembangunan seperti yang produktif kayak rumah sakit, kayak membangunkan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Selanjutnya ada skema kemitraan dan inovasi. Jadi jenis KPI ini itu lahir dari kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, atau lembaga internasional. Jadi fokusnya itu untuk inovasi dan pengembangan instrumen keuangan syariah. Seperti kayak CWLS, ada juga Grand Suku, ada ZCD atau ZFI. Ini juga teman-teman mungkin bisa dilihat di makalah saya yang saya bagikan di grup. Jadi tidak dari PPT aja, melainkan bisa baca juga di makalah dari kelompok saya. Jadi yang pertama, untuk skema kemitraan itu merupakan kolaborasi. Jadi ada CWLS, di mana CWLS itu adalah cash wakaf link suku. Jadi skema inovatifnya itu menghubungkan dana wakaf dengan investasi suku negara. Jadi misal kayak gini, ada wakaf uang dari masyarakat itu dihimpun, diinvestasikan dalam suku. Nanti hasil imbalannya itu digunakan untuk dana sosial seperti untuk beasiswa, untuk penyaluran UMKM, untuk pembangunan rumah sakit, seperti itu. Yang kedua ada Grand Suku negara yang dihasilkan untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan. Jadi definisi dari Grand Suku seperti itu. Jadi implementasinya itu kayak gini. Dana yang diterapkan untuk proyek energi terbarukan dan transportasi hijau. Jadi suku negara itu digunakan untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan seperti pengadaan kendaraan listrik, itu kan termasuk transportasi hijau. Ada juga ZCD, Zakat Community Development, dan ZFI, Zakat Felix Index, di mana kedua jenis ini merupakan indikator dan program untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan berbasis zakat di tingkat desa. Jadi kayak mengubah desa mustahik itu menjadi desa produktif, desa mandiri melalui integrasi zakat, kayak pemberdayaan ekonominya, pelatihan kerjanya, seperti itu. Selanjutnya, next, ada cara mengoptimalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di mana saya ini mengklasifikasikannya dalam 6 poin. Yang pertama ada penguatan regulasi dan tata kelola. Yang kedua ada digitalisasi sistem pengelolaan. Yang ketiga ada peningkatan profesionalisme SDM. Yang keempat ada pengembangan program produktif. Yang kelima kolaborasi dan sinergi, dan yang terakhir ada transparansi dan edukasi publik. Di mana poin pertama, penguatan regulasi. Penguatan regulasi itu diperlukan agar tidak ada celah penyalahgunaan dana. Jadi pemerintah itu bersama lembaga siswa menyusun SOP nasional terkait dana penghimpunan, dana distribusi, dan
Yang terakhir juga pelaporan. Jadi tentang regulasi itu agar kedepannya dapat mencapai akuntabilitas dan transparansi dana zakat, infak, dan sedekah dan wakaf. Yang kedua ada digitalisasi sistem pengelolaan, di mana konsep ini tuh pemanfaatan teknologi digital yang dapat mempercepat penghimpunan dana dan juga mempermudah akses pembayaran serta meningkatkan transparansi. Contohnya kayak di setiap kayak masjid atau lembaga sosial itu kan ada QRIS. Jadi melalui transfer dari QRIS tersebut, baik e-wallet atau bank syariah, itu diharapkan mempermudah pembayaran serta meningkatkan transparansi kepada publik, kepada masyarakat. Sehingga memastikan data itu tidak bisa dimanipulasi serta meningkatkan akurasi pelaporannya juga. Jadi masyarakat juga tahu tentang pemasukan dana tersebut. Yang ketiga ada peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, di mana konsep ini tuh sangat penting dalam ujung tombak keberhasilan sebuah siswaf yang ada di Indonesia. Jadi lembaga siswaf maupun badan siswaf itu diharapkan memilih SDM yang sangat profesional, kompeten, dan amanah. Yang keempat ada pengembangan program produktif. Jadi siswaf itu diharapkan tidak hanya berfokus untuk bidang konsumtif aja. Nanti distribusinya itu kepada para mustahik tidak hanya kepada konsumtif, tetapi harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, yaitu kepada yang produktif, seperti kayak zakat produktif, wakaf produktif. Jadi nantinya itu memberikan kayak zakat produktif itu kan memberikan modal kepada mustahik yang mempunyai sebuah usaha. Jadi nanti ekonominya itu berkelanjutan. Maupun juga bisa wakaf produktif untuk membangun pertanian modern kayak gitu ya, untuk membangun koperasi yang istilahnya itu untuk bisnis berkelanjutan. Yang kelima, yang E, itu ada kolaborasi dan sinergi, di mana maksud ini itu tidak bisa bekerja sendiri, perlu sinergi dengan berbagai pihak agar sebuah distribusinya itu lebih luas dan merata. Seperti kayak contohnya dari jenis LKPI tadi, itu kan ada berbasis dari negara dan sebuah komunitas. Itu diperlukan adanya kerjasama, misalnya dari Basnas, ada dari LAS, atau juga dengan pemerintah, yang tujuannya itu untuk mendukung Siswaf. Yang terakhir tentunya harus untuk mencapai optimalisasi Siswaf itu ada transparansi dan edukasi publik. Jadi kepercayaan masyarakat adalah merupakan modal utama. Jadi transparansi dan edukasi itu dapat meningkatkan partisipasi serta literasi siswa. Kayak saya contohkan menyediakan laporan real time. Jadi lembaga LAS atau Basnas itu menyediakan sebuah web atau aplikasi yang bisa diakses publik atau bisa diakses para muzaki yang donatur dari sebuah lembaga tersebut, atau mustahiknya juga bisa, atau kepada publik itu untuk menyediakan
sebuah aplikasi atau website yang menunjukkan pengaliran sebuah dananya seperti itu. Jadi optimalisasi pengelolaan zakat itu harus dilakukan dengan strategi yang terintegrasi. Jadi jika semua enam aspek ini diterapkan, maka siswa FINI dapat menjadi mongkat penggerak kesejahteraan umat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, di mana nanti materi SDGs nanti akan langsung diutarakan dari moderator. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih telah menyampaikan materi jenis-jenis dan cara mengoptimalisasikan zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya itu yang berkaitan dengan dampak daripada adanya hal tersebut untuk SDGs. SDGs itu adalah sebuah pembangunan yang berkelanjutan, yang mana ini bisa dikatakan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan bagi bangsawan dan umat yang ada di Indonesia. Dari berbagai kajian UNDP ini adalah kajian yang dikelola dari antara beberapa bangsa. Maksudnya ini adalah kajian internasional. Menurut dari kajian UNDP, Indonesia menegaskan bahwa zakat wakaf keuangan Islam berpotensi menutup financing gap SDGs di Indonesia bila diorkestrasi lewat kemitraan pemerintah, lembaga zakat, filantropi, dan pelaporan dampak yang terukur. Maksudnya dengan adanya itu, kontribusi keuangan publik Islam ini bisa menutup financing gap SDGs di Indonesia dengan cara bermitra dengan pemerintah, terus lembaga zakat, dan juga filantropi. Filantropi ini adalah bahasa yang mana filantropi ini menggambarkan sebuah bentuk kepedulian sesama sosial. Dia itu hanya untuk maksudnya filantropi ini adalah bentuk pengingat bagi teman-teman yang lain biar sama-sama melakukan akses terhadap kepedulian sesama manusia. Ini bahasa daripada filantropi. Sebenarnya dalam konteks kontribusi keuangan publik Islam ini terhadap SDGs itu ada 3 macam. Yang mana pilar-pilar ini adalah pilar-pilar tambahan yang strategis. Karena pembangunan terhadap pemerintah ataupun sebuah komunitas, tapi konteksnya di sini adalah sebuah pemerintah yang ada di Indonesia, maksudnya terhadap dampaknya terhadap Indonesia bukan hanya daripada APBN ataupun donor. Di balik itu juga ada Islamic Social Finance, yang mana ini juga menjunjung tinggi terhadap SDGs itu pembangunan masa berkelanjutan, baik itu nanti SDM-nya, baik itu nanti pembangunan, baik itu nanti mengentaskan kemiskinan. Yang pertama ada zakat dan SDGs. Zakat dan SDGs ini kontribusi yang dia dapatkan selama berjalan dari dulu itu ada di laporan Basnas yang telah menyusun kerangka kontribusi zakat terhadap SDGs lintas sektor kesehatan. Yang pertama, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Ini adalah dampak daripada adanya zakat itu terhadap SDGs ya, ada 4. Dan menerbitkan report on the contribution of zakat fund the achievement of the SDGs 2023. Ini maksudnya menciptakan sebuah web
yang mana di situ menggambarkan semua kayak data-data orang-orang yang mau mendapatkan bantuan, yang mau mendapatkan zakat baik produktif ataupun zakat yang konsumtif, itu semuanya sudah ada di web itu. Bisa dilihat nanti teman-teman di Basnas RI 2023. Pengukuran ini berbasis data baik di tingkat desa, zakat Village Index yang dipakai untuk memetakan kebutuhan, merancang intervensi dan memonitor hasil-hasil program dengan metodologi mixed method ataupun yang dikatakan dengan kualitatif atau kuantitatif untuk menyusun indikator komposit yang ada. Terus indikasi daripadanya itu rilis Puskas Basnas 2024 ini baru launching kemarin, menunjukkan pengurangan kemiskinan pada puluhan ribu penerima manfaat daripada berdasarkan persenter tersebut. Dengan adanya itu, rilis Puskas Basnas 2024 ini yang launching kemarin itu menunjukkan kemiskinan mengurangi dengan adanya zakat SDGs tersebut. Maksudnya dengan adanya lembaga keuangan publik ya. Bukan hanya zakat, dengan adanya keuangan publik, tapi ini yang berbasis zakat. Dengan adanya keuangan publik, ini mengurangi puluhan ribu kemiskinan dengan cara menerima manfaat berdasarkan standar. Yang pertama, standarnya garis kemiskinan. Yang kedua, had kifayah. Dan yang ketiga, nisab. Dan yang keempat, garis kemiskinan ekstrim. Ini ekstrim yang miskin banget gitu loh. Dengan standar 4 itu, maksudnya yang dapat bantuan puluhan ribu tadi itu, penerima manfaat daripada zakat itu, dengan per standar itu. Kalau di Islam kan ada 8 kan penerima zakat. Sedangkan di zakat ini yang berbasis di negara ini cuma 4 tadi itu, bukan 8. Angka ini memberi bukti bahwa zakat terarah pada berkontribusi pada SDG 1, no poverty, dan SDG 10, reduced inequalities. Terus yang kedua itu ada wakaf. Zakat sudah, yang kedua itu dampak daripada wakaf. Sama ini dengan SDGs juga untuk pembangunan yang berkelanjutan. Wakaf produktif. BWI sudah mendorong standarisasi dan pembinaan nazir. Nazir itu orang yang mengelola zakat itu ya, mengelola wakaf, bukan zakat, mengelola wakaf itu agar apa yang diwakafkan berupa tanah, berupa bangunan, berupa uang itu dikelola dengan produktif. Itu dari BWI sudah ada dorongan itu buat komunitas nazir yang ada di Indonesia yang menerima tanah itu diproduktifkan, baik tanahnya itu nanti dibuat semisal dibuat pertanian sawit yang intinya yang menghasilkan berkejangkaan panjang. Terus yang kedua bangunan, wakaf bangunan bukan hanya dibangun untuk masjid ataupun untuk musala ataupun tempat-tempat yang hanya dibuatkan untuk ibadah, tetapi di sini juga dibuatkan bangunan yang bertempatkan akan ibadah, tetapi juga menghasilkan buah, baik itu nanti dibuat toko ataupun dibuat tempat sewa atau dibuat lainnya. Intinya ini produktif lah, berkelanjutan dengan masa yang panjang. Terus yang terakhir ini ada wakaf uang. Apalagi wakaf uang ini teman-teman, wakaf uang ini bisa digunakan untuk pembelian surat berharga, obligasi ya. Itu juga ini juga didorong oleh BWI. Biar wakaf yang berbau uang itu juga produktif, tidak hanya konsumtif. Misal kalau mempunyai pendapatan 100 juta, nah itu tidak hanya langsung dikasih ke orang-orang yang miskin, tapi itu juga dibuat beli suku, dibuat beli saham dan lain sebagainya. Intinya nanti tergantung dari pengelolaan nazirnya, biar yang ia dapatkan terus berputar, tidak hanya stuck di situ pendapatannya. Dan ini relevan untuk SDG 3, 4, 8, dan 11, yang mana hal ini berkaitan dengan klinik, sekolah, MKM, pemukiman. Pedoman pengelolaan ataupun perkembangan harta benda wakaf itu diterbitkan lewat peraturan BWI. Terus selain itu juga ada inovasi kos wakaf lingkat suku, yang mana ini kan wakaf yang tadi aku bilang, wakaf uang itu ke suku negara. Imbal hasilnya disalurkan oleh nazir untuk program sosial, baik itu ya kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan sumber dayanya. Hal ini juga dijelaskan resmi tersedia di portal Kemenq ataupun Kementerian Keuangan atau DJPPR dan BWI. Skema ini meraih
ISBD, meraih ISBD. ISBD itu adalah Islamic Development Bank, yang mana hal ini diterbitkan pada 2023 itu di Arab Saudi sebagai inovasi berdampak di ekonomi Islam. ISBD ini diterbitkan ini loh biar ketahuan bahwasanya dengan adanya Islamic Finance, keuangan publik Islam ini berdampak bagi dunia. Dan ini berinovasi mulai dari Arab Saudi yang itu mengeluarkannya itu ISBD itu Islamic Development Bank. Dan yang terakhir ada suku negara SDGs atau iklim. Yang mana ini Grand Suku Indonesia sejak 2018 mengalokasikan 100% pembiayaan ke proyek hijau. Di bagian suku negara ya, di bagian suku negara itu mengalokasikan 100% pembiayaan ke proyek hijau. Ini diprioritaskan, bahkan sampai 100%, bukan lagi diprioritaskan. Untuk apa? Untuk energi yang terbaru, energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, terus pengelolaan sampah, adaptasi iklim. Ini sesuai dengan Green Bond ataupun Green Suku Framework pemerintah, yang mana hal ini juga berfaktor apa ya, lingkungan yang sehat ataupun intinya yang berbau dengan alam lah. Ini yang berbau dengan alam. Intinya ini juga diakui sebagai praktik baik integrasi iklim anggaran oleh jaringan Menteri Keuangan untuk aksi iklim. Hal ini untuk mendukung SDG yang 7, 3, dan 11. Ini yang berbasis di suku Indonesia. Mungkin hanya itu dari kontribusi keuangan publik Islam yang saya ketahui dan yang saya dapatkan dari data-data yang saya cari. Terkait nanti ada penambahan ataupun lainnya, saya persilakan ke forum. Selanjutnya teman-teman, ini biar nggak pada tidur, kalau pengen diskusi monggo, yang mau bertanya ataupun yang mau menyanggah. Takut ada perkataan ataupun peribahasa dari kelompok kami yang melenceng secara pemahaman ataupun secara data, monggo dipersilahkan. Langsung Cak Ki, pertanyaanmu. Cak. Pertanyaan saya simpel. Terkait lembaga, kita membahas lembaga keuangan publik Islam tersebut kan tentunya ada hubungan yang bersifat vertikal, ada juga yang horizontal gitu ya teman-teman. Nah yang saya tanyakan ini sebelum kita membahas lebih lanjut terkait ada dua ya, ada yang non bank, ada yang perbankan gitu kan ya. Kalau yang non bank itu seperti tadi yang disampaikan oleh Abah Zakaria itu ya. Kemudian yang zakat itu kan. Kemudian yang bank kayak Bank Syariah Indonesia gitu ya kan, dan lain sebagainya. Nah sebelum itu saya juga menemukan adanya DPS dan MUI. Nah dalam hal ini, dalam konteks keuangan publik Islam itu, dua lembaga ini berposisi di mana, berposisi di apa, dan kewenangannya apa? Oke, itu saja. Gimana? Udah dicatat moderator? Oke Cak. Pertanyaan pertama. Aman ya? Terus, Paham ya? Ya. Ini GGS siapa? Rifki, pemain ganteng-ganteng serigala. Bung. Ya, cek. Ya baik, terima kasih moderator, moderatornya. Di sini kan membahas tentang lembaga keuangan publik Islam. Lembaga yang mana institusi yang mengolah keuangan negara secara umum dari pemerintah, lembaga ataupun individu yang mencakup pada prinsip syariah seperti zakat, inflasi, zakat. Tadi sudah dijelaskan mengenai prinsip tata kelolanya seperti apa, jenisnya seperti apa, dan kontribusi seperti apa. Tetapi di sini saya tidak menemukan fungsi utama dalam lembaga keuangan publik Islam. Yang ingin saya tanyakan itu seperti apa fungsi utama dalam lembaga keuangan publik Islam, serta bagaimana pelaksanaannya di lembaga keuangan publik Islam pada ekonomi modern saat ini. Terima kasih. Oke Cak, tinggal 2
kotak emas, teman-teman. Kotak emasnya masih tinggal 2 lagi ini. Untuk yang mau bertanya, monggo. Oke, langsung mau dijawab ya teman-teman. Terkait pertanyaannya dari Bung Rifki akan dijawab langsung oleh Zakaria yang memaparkan materi berkaitan dengan itu. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bung Rifki. Mohon maaf ya, ini suaranya agak terganggu karena mau sholat zuhur ya. Jadi pertanyaan dari Bung Rifki, pertanyaannya yaitu apa fungsi utama keuangan publik Islam dan bagaimana penerapan keuangan publik Islam itu di era modern atau kontemporer pada saat ini. Gitu ya Mas Rifki ya? Ya, betul sekali. Oke. Jadi fungsi utama dari keuangan publik Islam di mana lembaga keuangan publik Islam itu itu mengelola sumber pendapatan baik dari penghimpunan maupun dari nantinya ke distribusi kayak gitu. Jadi fungsi utamanya itu pengelolaan sumber pendapatan berdasarkan prinsip syariah dan sejalan dengan maqasid syariah dengan tujuan syariah. Jadi seperti itu dan penerapannya di keuangan publik Islam itu pengelolaan jiswafnya ya di era sekarang. Seperti contohnya yang saya jelaskan tadi, kalau dari berbasis mandat dari negara kan ada Basnas, dan kalau dari sebuah komunitas dari jenis-jenis LKPI tadi loh itu ada Lasnas yang tujuannya untuk menyalurkan dana zakat. Dan juga ini ada instrumen keuangan syariah juga, ada sukuk negara, ada grand suku kayak gitu seperti itu Jadi fungsi utamanya yaitu dari keuangan publik Islam untuk mewujudkan keadilan distributif, jadi pemerataan ekonomi yang tujuannya untuk menjamin stabilitas ekonomi negara. Seperti itu Gimana Ada sanggahan Ya, Zak. Ya mungkin dari yang lain coba, yang lain dulu. Ini pertanyaan daripada Rizky, Pak PJ kita di materi ini. Bagaimana posisi DPS, Dewan Pengawasan Syariah, dan MUI, Majelis Ulama Indonesia, di keuangan publik Islam? Yang pertama, MUI. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi apa tugas daripada MUI di keuangan publik Islam. Kenapa? Karena MUI adalah kalau di tingkatan negara ini bagian legislatif, teman-teman. Membuat undang-undang. MUI itu membuat undang-undang agar apa yang terjadi di lembaga keuangan publik Islam itu sesuai dengan syariah. Maksudnya apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh gitu loh. Ini kalau di dalam Islam ini ilmu fikihnya yang buat undang-undang keseharian. Tapi kalau dalam keuangan publik Islam ini, MUI ini sebuah pembentuk undang-undang biar apa yang terjadi itu sesuai dengan syariah. Ini MUI-nya. Sedangkan kalau DPS-nya itu ini di bagian lembaga. Kalau MUI itu kan nasional, Majelis Ulama Indonesia itu kan nasional, maksudnya
setiap ada undang-undang dia itu nasional, maksudnya seluruh negara itu mengikuti undang-undang itu harus wajib. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah ini bukan nasional, ini harus mempunyai perlembaga. Setiap lembaga baik non bank ataupun bank yang berbasis syariah ini harus mempunyai apa? DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kalau MUI enggak, setiap lembaga enggak harus mempunyai MUI enggak. MUI ini merujuk nasional, satu kesatuan. Sedangkan DPS ini harus mempunyai perlembaga harus mempunyai, karena kenapa? Karena di situ DPS mengawasi operasional agar sesuai dengan prinsip syariah, agar sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh MUI. Ini kalau di legislatif, MUI itu DPR-nya, DPS ini TA-nya, tenaga ahlinya gitu loh. Contohkan ke sana. Jadi DPS ini mengawasi apa yang dibuat undang-undang oleh MUI dan apa yang terjadi di keuangan situ, apakah sesuai dengan undang-undang ataukah tidak. Seperti itu. Jadi di DPS itu mengawasi operasionalnya, apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Dia juga memberikan nasihat kepada manajemen dan merancang produk itu sesuai akad, maksudnya kayak ada akad-akad terbaru serta mekanisme investasi yang lainnya. Dan juga ini melaporkan hasil pengawasan itu ke MUI, DSN, MUI, Dewan Syariah Nasional, ataupun yang dikenal dengan itu DSN MUI. Jadi apa yang dia ketahui di lembaga itu, yang dia ketahui di bawah, di lapangan, lembaga itu berjalan dengan apa, dia membuat laporan ke DSN MUI. Seperti itu. Jadi kedudukannya beda, Pak. Kalau MUI itu nasional, kalau DPS itu lebih ke lembaga-lembaganya dengan tugasnya masing-masing. Begitu, Pak. Dengan rujukan ataupun referensi yang saya ambil tuh berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh MUI. Juga memiliki Dewan Pengawasan Syariah yang mendapat rekomendasi dari MUI. Terus yang kedua itu Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 1133 PBI 2019 tentang pelaksanaan Code Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah maupun usaha-usaha yang berbasis syariah. Tidak harus bank ini, yang berbasis syariah lah, usaha ataupun bank ini juga sama, harus sesuai dengan undang-undang yang dari MUI dan sesuai dengan standarisasi yang dikawas oleh Dewan Pengawas Syariah. Seperti itu, Cak. Gimana tanggapannya, Cak? Oke, itu aja. Mari sebelum kita tutup pertemuan kali ini, diskusi kali ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaik. Terima kasih banyak atas waktunya. Silakan keluar dari room. Saya sampaikan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.